A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang rukunnya dua khutbah dalam sholat Jum'ah dalam kitab Sulamut Taufiq. Wa arkanul khutbataini hamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukunnya dua khutbah dalam sholat Jum'ah yaitu yang pertama hamdulillah. Yang pertama yaitu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji kepada Allah. Yang pertama yaitu memuji kepada Allah seperti alhamdulillah. Wassalatu, kemudian baca salawat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi seperti contohnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa fihima. Yang ketiga yaitu berwasiat untuk bertakwa di dalam khutbah pertama dan yang kedua. Jadi membaca hamdalah, memuji kepada Allah, membaca sholawat dan berwasiat itu harus diucapkan dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi dua khutbah ini harus ada. Yang ketiga ini membaca alhamdulillah, membaca sholawat dan membaca wasiat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu contohnya ya. Kemudian wa ayatun mufhimatun fi ihdahuma. Kemudian membaca satu ayat yang memberikan pemahaman di dalam salah satu dua khutbah. Jadi bisa dibaca bisa pas khutbah pertama, bisa pas khutbah yang kedua. Jadi salah satu atau bisa kedua-duanya ya juga lebih bagus. Ya, kemudian ayat seperti membaca surat wal asri ya. Itu bisa. Kemudian wa du'au lil mu'minina, membaca doa bagi orang-orang yang beriman. Seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat gitu ya. Fisaniyah di dalam khutbah yang kedua. Jadi doa ini yang wajib itu di yang kedua, khutbah yang kedua. Kalau yang pertama diberikan doa itu ya juga gak apa-apa, bagus. Tapi yang wajib itu yang rukun itu yang kedua, yang doa dalam khutbah yang kedua. Kemudian wasyartu ma taharatu, syarat untuk khutbah dua khutbah dalam sholat Jumat yaitu taharatu anil hadasin. Seorang khatib yang berkhutbah itu harus suci dari dua hadas kecil dan hadas besar. Kalau punya hadas kecil harus berwudu dulu. Kalau punya hadas besar harus mandi dulu, mandi wajib. Kemudian wani najasati fil badani. Kemudian bersih dari najis dalam badannya bersih dari najis. Wal makani, kemudian tempatnya juga harus bersih dari najis. Wal mahmuli lahu, dan kemudian barang-barang yang dibawa olehnya itu harus suci semua dari najis. Kemudian wasatul aurati, kemudian harus menutup aurat. Wal qiyamu, dan kemudian harus berdiri. Wal julusu bainahuma, dan harus duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama berdiri, kemudian duduk, kemudian khutbah kedua berdiri lagi gitu. Wal wilau bainahuma, dan kemudian harus berurutan, harus langsung berurutan, harus langsung selesai ya. Tidak boleh diselingi oleh yang lain-lain. Wal wilau bainahuma. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua itu tidak boleh diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Jadi harus langsung selesai khutbah pertama, kemudian duduknya sebentar, kemudian langsung lagi khutbah kedua. Jadi tidak boleh diselingi oleh sholat sunnah dulu, itu gak boleh. Jadi harus langsung selesai ya.
nggak boleh, dia harus beriringan. Antara khutbah dan khutbah kedua itu harus beriringan, tidak boleh diselingi oleh perkara-perkara yang lain di luar rukun khutbah, di luar yang berkaitan dengan khutbah itu tidak boleh. Jadi khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian langsung khutbah kedua. Wa bainas sholati, dan juga harus berurutan, khutbah pertama duduk, khutbah kedua dan langsung sholat ya, nggak boleh diseling oleh yang lain. Wa bainas sholat wa antakuna bil arabiyah, dan wajibnya itu khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Ini yang wajibnya itu harus pakai bahasa Arab, tidak boleh terjemahan full, nggak boleh, harus ada bahasa Arabnya, bahasa Arab. Adapun terjemah itu nggak wajib. Kalau terjemah yang wajib itu bahasa Arabnya. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.